Ya, kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu menolong kehidupan kami. Di sepanjang minggu dalam aktivitas pekerjaan kami, Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Hingga kami tiba di hari perhentian hari ini Tuhan, di mana kami akan beribadah, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin dari permulaan hingga selesainya Tuhan. Biar Engkau berdaulat dalam ibadah raya kami pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya kuasa Allah Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami semua. Seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu ditutup, bungkus dan diurapi oleh Tuhan. Kami percaya ada atmosfer surga di tempat ini. Tuhan duduk bertahta di tengah-tengah kami. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh dan sebab itu ya Bapa, kami akan segera buka, mulaikan dan tabiskan jalannya ibadah raya kami pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami akan buka, tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah raya kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita melambaikan tangan yang merasa berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang merenungkan segala kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang telah kita alami. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikannya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Yesus Haleluya Yesus. Kami sungguh merasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami sungguh merasakan ada atmosfer Allah bekerja bersama kami di pagi hari ini Tuhan. Mari kita naikkan semua syukur pujian kita kepada kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Mari kita proklamasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita proklamasikan semua kebaikan, pertolongan dan kedahsyatan Tuhan yang sudah terjadi dan sedang menolong perjalanan hidup saya dan saudara. Kita ada saat ini bukan secara kebetulan, tapi semua karena anugerah kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah hilang dari hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sejenak kita diam dalam hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita, kita menyembah Tuhan karena kebaikan dan kedahsyatannya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus baik. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu di situ ada pertolongan-Mu. Kami wajah-Mu Tuhan, karena di situ kami pesan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, karena di situ ada kesembuhan bagi kami Tuhan. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Dahsyat. Kami pandang wajah. Di situ ada kelepasan dari persoalan kami Tuhan. Kami tersungkur di hari ini Tuhan. Kami datang merendahkan diri di
Tuhan, Engkau jawaban dari semuanya. Haleluya Yesus. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan panggil nama Tuhan. Pandang wajah-Nya, rasakan pertolongan Tuhan terjadi bagi saya dan saudara saat ini. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menolong. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan semua beban hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Angkat tanganmu, serahkan beban hidupmu. Haleluya Yesus. Menyerahkan, amin, semua beban hidupku pada. Angkat tanganmu, serahkan beban hidupmu. Tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jatuhkan tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidup, semua beban hidupku padanya. Nikmati hadirat Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan. Tapi dalam hatiku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidup, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku angkat. Mari dengan lembut kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua beban hidup kita kepada-Nya. Haleluya Yesus. Yesus jalan keluar dari persoalan hidup kita. Amin, amin. Dia buka jalan. Haleluya Yesus. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang menyerahkan beban hidup kepada-Nya. Tuhan melihat setiap tetesan air mata kita di hari ini. Tuhan tahu kerinduanmu. Haleluya Yesus. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Semua beban hidupku padanya. Tapi bagaimana sembuh. Ku angkat beban pergumulanku dilepaskan saat ini oleh Tuhan. Ku tahu pasti Dia bukan jasa bangkit berdiri. Ku angkat. Mari kita mengangkat tangan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saja kita berserah penuh kepada-Nya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan. Lebih dalam. Ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku. Mari berserah penuh kepada Tuhan.
Haleluya. Ada mujizat Tuhan ketika kami bersyukur. Ada mujizat ketika kami membawa hati kami yang hancur di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lawatan-Mu luar biasa. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami akan lebih lagi bergirang dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap melompat dan bergirang bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Sebelum kita melompat, kasih tepuk tangan yang paling kuat untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi suarakan haleluya. Mari kita bertepuk tangan dengan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami puji hari ini. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. bergirang dengan Tuhan, amin. Kasih tos dulu kiri kanan minimal 7 orang. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Musik memuji Tuhan, haleluya.
Puji Tuhan, banyak keringat yang keluar. Walaupun tidak jogging jam 6, kita jogging di tempat ini bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan bejana hati kita yang terbaik. Kita akan disolat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buat hati kita rindu. Hati kita siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku siap Tuhan, aku siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita naikkan pujian dari awal. Kita imani pujian ini. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini, Tuhan. Silakan Pak Gembala. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat semua jemaat kita bangkit berdiri. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Engkau melihat kedalaman hati kami, Tuhan. Kami bukan hanya sekedar bernyanyi, kami bukan hanya sekedar bertepuk tangan, kami bukan hanya sekedar mengangkat tangan kami ya Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu, kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu mujizat Tuhan. Kami rindu Engkau terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lewati di sepanjang minggu Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami ingin terus dilawat oleh Engkau Tuhan.
Itulah sebabnya Bapa yang baik, mari Engkau berfirman bagi hidup kami pada siang hari ini. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah tanah hati kami yang terbaik kami persiapkan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Engkau pada kami setiap pribadi lepas pribadi pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Sekalipun tidak seluar biasa seperti yang kita katakan, tapi kita selalu tetap beriman bahwa hidup orang percaya selalu luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang Elia. Jadi ini akan terus diberitakan pelajaran demi pelajaran tentang Elia, dan saya percaya akan selalu ada makna rohani di dalamnya yang akan kita dapatkan dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan terus berlanjut pada pembelajaran kita tentang Elia, yang saya akan tetap ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 16. Di sini akan saya bagikan beberapa seri karena cukup panjang. Jadi saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, torong somakan semua. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan hari ini cukup panjang, dan saya berharap konsentrasi kita tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sesi yang pertama, pertemuan Elia dan Ahab, ini tidak bisa dielakkan lagi. Setelah 2 minggu lalu saya membahas bagaimana Elia bertemu dengan Obadya, dan seketika juga Elia menawarkan diri atau berkata kepada Obadya, kasih tahu rajamu bahwa saya akan bertemu dengan dia. Dan serangkaian peristiwa yang terjadi, kita akan membuka dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Boleh Fanli bacakan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, dia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kamu keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Puji Tuhan. Jadi setelah serangkaian peristiwa, ketika Elia berhadapan dengan Ahab pada waktu itu, Elia tidak begitu dipedulikan dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada Elia untuk disampaikan kepada Ahab. Dengan serangkaian peristiwa, ketika Elia ada di tepi sungai Kerit, Elia masuk di Sarfat. 3,5 tahun berlalu, cukup membuat Raja Ahab ketar-ketir. Dan mulai mereka, kalau orang bilang, orang mulai taruh kira apa yang Elia sampaikan kepada mereka pada waktu itu. Sehingga 3,5 tahun dalam masa kekeringan, akhirnya Elia dan Ahab bertemu. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Ini merupakan momen yang penting bagi Elia. Serangkaian peristiwa yang sudah dia lewati di Kerit, di Sarfat, Tuhan proses dia untuk ada di momen ini. Saya rasa dengan pengalaman dan dengan proses Elia ketika Tuhan membawa dia di Kerit dan di Sarfat, itu cukup membuat dia kuat untuk dia berhadapan dengan Ahab. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu. Waktu mereka ketemu tadi dalam ayat yang ke-17,
Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ahab mulai menuduh bahwa Elia yang menyebabkan kekeringan terjadi di Israel pada waktu itu. Tetapi Elia berkata, "Bukan. Tapi ini karena nganape kelakuan, karena nganape keluarga, karena kalian sudah membawa bangsa ini menjauh dari Tuhan, sehingga mereka lebih condong untuk mengikuti para Baal." Sehingga terjadi percakapan di sana. Ada percakapan antara Ahab dan Elia. Saya merasa dan saya berpikir ini pertemuan yang cukup emosional. Kenapa? 3,5 tahun Ahab mencari Elia. Dengan kondisi lapar mungkin rakyatnya pada waktu, dengan kondisi kekeringan, mereka mulai sulit dalam mencari air. Ini momen yang ditunggu-tunggu oleh Ahab. Rasa-rasa Ahab mau telan ini Elia. Bisa jadi seperti itu. Karena 3,5 tahun dia suruh orang berpencar cari Elia, tidak dapat. Dan momen kali ini mereka ketemu. Akhirnya pertemuan Elia dan Ahab terjadi. Kita perhatikan, coba Fadli baca ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel. Mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Puji Tuhan. Kita melanjutkan dalam sesi selanjutnya. Jadi ketika mereka bertemu, Elia mengambil inisiatif. Elia bilang begini, "Bro, kumpul nganape anggota, itu nabi yang 450 dan 400 orang, bahkan seluruh orang Israel yang ada pada waktu itu, kumpul mereka semua. Ketemu dengan saya di Gunung Karmel. Kita akan lihat di sana Tuhan siapa yang benar." Waktu saya pelajari ini mental Elia cukup luar biasa. Kenapa? Karena dia menantang bukan hanya satu orang, tapi satu bangsa Israel yang hatinya sudah tidak lagi kepada Allah. Bukan hanya satu bangsa, seluruh rakyat Israel dikatakan dalam ayat 19. Tapi Elia bilang begini, 450 Baal dan 400 Nabi Asyera datang. Jadi Elia seorang diri melawan begitu banyak orang. Jadi setelah saya kumpulkan datanya, ternyata seluruh Israel dalam kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam ayat yang ke-19, berarti itu menandakan lebih dari 100 orang. Karena pada waktu itu Israel sudah terpecah menjadi dua. 450 Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyera. Ini sudah mendapatkan jumlah 850 orang melawan Elia seorang diri. Belum ditambah Ahab dan prajurit-prajurit Ahab dan mungkin seluruh anggota kerajaan itu Ahab ajak. Jadi bisa saya simpulkan, barangkali poin yang pertama atau jumlah yang pertama yang bisa saya dapatkan, lebih dari 1.000 orang yang Ahab kumpulkan untuk menghadapi Elia di Gunung Karmel. 1 lawan 1.000. Dengan kondisi Elia yang sudah diproses Tuhan dengan keberanian. Saya pikir ini kalau cuma Elia pedaging, dia pasti takut. Biar Potiti jago, tidak bisa melawan 1.000 orang.
Biar kau titi mantan pesilat, 5 orang saja putus kau titi pasti. Biar Marlon tato satu badan lagi, dia mau lawan saja Fahli, pasti putus Marlon. Tapi Elia 1 lawan 1000. Ternyata jumlah ini tidak cukup. Coba Fahli buka dalam pasal 19 ayat yang ke-18. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Bisa jadi ada korelasi ketika seluruh Israel dalam ayat 19 tadi dikatakan, ketika mereka belum bertobat, dan ketika kejadian waktu Elia membunuh para Baal, 7.000 orang pada waktu itu sudah bertobat. Jadi mungkin saya berpikir, ini pemikiran saya, seluruh Israel yang dicatat dalam ayat yang ke-19 itu kurang lebih 7.000 orang. Berarti yang menghadap Elia di Gunung Karmel pada waktu itu 7.000 melawan 1 orang. Wow. Kalau cuma Elia pedaging, pasti dia tidak akan menang. Kita lihat ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat yang ada, seluruh rakyat itu, dan berkata, berapa lama lagi kamu, garis bawahi, berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dengan mereka diam, dengan rakyat itu bungkam, mereka sadar mereka salah. Mereka sadar mereka keliru. Mereka sadar mereka sudah sesat. Tapi Elia menentang hal ini. Elia bilang begini, kalau mau ikut Allah, Allah. Kalau mau ikut Baal, Baal. Jangan suam-suam kuku. Mungkin saya sudah pernah katakan, suam-suam kuku yang tercatat dalam kitab Wahyu itu lebih diterjemahkan, lebih baik tidak usah orang dibilang Kristen daripada orang suam-suam kuku. Hari ini waktu banyak doi begitu senang memuji Tuhan. Ketika mulai akhir bulan, uang sudah tidak ada, sudah mulai turun levelnya. Ketika ada persoalan, dia mulai salahkan Tuhan. Ketika ada masalah, dia mulai salahkan Tuhan. Stop menyalahkan Tuhan. Amin. Elia bilang begini, kalau mau ikut Allah, Allah. Kalau mau ikut Baal, Baal. Haleluya. Ada berapa banyak Baal, berhala yang kita ciptakan dalam hidup kita. Saya tidak bisa menjawab ini. Yang hanya bisa menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pengiringan kita dengan Tuhan, Tuhan tidak mau setengah-setengah. Seperti firmannya Jos kemarin, dia bukan mau cari ke ruang murid, dia bukan mau cari kerumunan, tapi dia mau cari murid yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kumpulan orang, bukan hanya follower, tapi dia mau mencari murid yang mau mati buat Tuhan. Amin. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Elia menentang hal ini yang disebut dengan sinkretisme, kepercayaan lebih dari satu agama. Jadi orang Israel pada waktu mereka menyembah Baal untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi mereka juga kadang-kadang cari Allah. Ketika kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi, sudah dicukupkan, mereka makan kenyang, mereka tidur nyenyak. Akhirnya mereka cari Allah. Tapi Elia menentang hal ini. Dia bilang kalau mau Tuhan, Tuhan. Kalau mau Baal, Baal. Jadi mereka tetap berpegang kepada status sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi menjalani kehidupan sehari-hari bergantung kepada Baal. Apa pesan Tuhan? Apa makna rohani yang kita bisa dapatkan dalam ayat yang ke-21? Elia mengingatkan kita hari ini. Pertama, jangan menggabungkan Yesus
dengan berhala. Amin. Amin. Yesus tidak mau jadi yang pertama, tapi Yesus mau jadi yang terutama. Haleluya. Coba kita periksa berhala apa yang sementara menekan kita, yang menghalangi kita untuk kita berhubungan dengan Yesus. Apakah itu uang? Apakah itu jabatan? Apakah itu prestasi? Kita mengejar prestasi dengan begitu luar biasa sampai kita mengabaikan hal-hal kebenaran. Kita mengejar uang, kita mengejar jabatan, dan kita singkirkan Yesus. Tapi pesan Tuhan hari ini, Tuhan tidak mau digabung. Amin. Kalau Tuhan, Tuhan. Haleluya. Maaf kalau hari ini khotbahnya sedikit keras. Saya mau menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Seperti khotbah Ibu Gembala minggu lalu. Jangan sukacita kita terganggu karena suami kita. Haleluya. Jangan sukacita kita terganggu karena anak-anak. Jangan sukacita kita terganggu karena orang tua kita. Jangan sukacita kita terganggu karena keadaan. Apapun kondisi keadaan kita, firman Tuhan berkata, tetap bersukacita. Amin. Mungkin Tuhan izinkan yang berat sementara kita alami. Jangan terganggu. Kalau Yesus, kalau berhala, silakan kejarnya. Amin. Pelajaran kedua, jangan menggabungkan Yesus dengan kemakmuran. Kami seringkali berdoa setiap pagi, Tuhan, pecahkan gelembung kenyamanan kami. Kalau kenyamanan ini membuat kami jauh dari Tuhan. Tuhan, ingatkan kami. Kalau fasilitas yang Tuhan percayakan membuat kami jauh dari Tuhan, kami lebih tetap memilih Tuhan daripada fasilitas. Jangan gabungkan Yesus dengan kemakmuran. Amin. Perkara ikut Yesus memang diberkati, tapi ada proses. Perkara ikut Yesus memang kita diberkati, tapi ada lembah yang harus kita lewati. Dengan Yesus ada masa yang indah, tapi ada masa yang sulit terkadang Tuhan izinkan untuk terjadi. Amin. Jangan menggabungkan Yesus dengan kepercayaan nenek moyang. Jangan. Kalau Yesus, tetap Yesus. Berhenti jadi orang yang bercabang hati. Amin. Amin. Kasih tahu di samping kiri kanan, jangan bercabang hati. Jangan bercabang hati. Satu kali lagi kasih tahu, ingat bos, jangan bercabang hati. Jangan bercabang hati, bos. Satu saja. Jadi pilihan hari ini, mau pilih Tuhan atau Baal. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Jika mungkin seandainya sekiranya kita menganggap uang segala-galanya, silakan cari. Karena akan ada proses Tuhan di dalamnya. Saya akan lebih memilih saya hari ini daripada fasilitas yang membuat saya jauh dari Tuhan. Biarlah kita terus diproses oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayat 22 Fadli baca. Ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Perlu kita ingat, sebenarnya 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa ada nabi yang benar di hadapan Tuhan yang dikatakan oleh Obadya yang dia sembunyikan 50 di Goa A, 50 di Goa B. Nah ternyata konteks ketika Elia berkata hanya dia nabi yang benar, pada waktu dia berada di Gunung Karmel, hanya dia nabi Allah yang benar pada waktu itu. Jadi Elia seorang diri. Elia seorang diri melawan berapa ribu orang lagi. Jadi keadaan ini menempatkan Elia sungguh
sungguh seorang diri menghadapi 850 nabi Baal dan sekumpulan rakyat orang Israel pada waktu itu. Tetapi perhatikan, justru hal inilah yang membuat kesaksian Elia yang perlu kita teladani pada siang hari ini. Apa itu? Elia hanya melihat dua oknum yang berhadapan dengan dia. Yang pertama, dia hanya melihat Allah Israel yang dia layani. Dan oknum yang kedua, dia cuma lihat iblis yang menjadi tuan bagi Nabi Baal dan Asyera pada waktu itu. Jadi dia tidak pandang 7.000 orang. Dia cuma punya pegangan satu. Dia punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia punya Tuhan yang hebat. Dia tidak pusing berapa ribu orang yang ada di depan. Apa pesan Tuhan dari ayat yang ke-22 ini? Barangkali kita ditinggalkan keluarga hari ini. Amin. Dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit, atau mungkin sebaliknya kita diserang, kita ditekan. Seperti kesaksian anak Tuhan tadi malam, dia bilang kadang-kadang dia capek, mau marah, mau memberontak. Apa yang dia kerjakan seringkali disalahkan oleh atasannya. Apakah ini pernah kita alami dalam pekerjaan kita, dalam kantor kita? Tetapi Elia dalam hal ini mengajarkan kita, Elia punya Tuhan yang sama dengan jemaat Cornerstone punya Tuhan. Amin. Elia punya Tuhan yang sama dengan Tuhan yang sementara kita sembah hari ini. Elia punya Tuhan yang sama. Sebab itu jangan heran jika masa sekarang lebih banyak nabi palsu dibanding dengan nabi asli. Karena dalam pelayanan rohani pun begitu banyak oknum-oknum yang mengambil keuntungan di atas mimbar dan memberitakan Tuhan yang salah. Jadi pada waktu itu Elia seorang diri. Elia melawan 850 orang nabi Baal. Dia tidak takut. Amin. Dia tidak peduli jumlah mereka, karena dia hanya melihat lawannya. Dia punya Yesus, dan yang dia melawan itu adalah iblis. Hanya dua ini sebenarnya seringkali yang menjadi perdebatan, yang menjadi kekacauan dalam hidup kita. Sebenarnya cuma iblis. Iblis mulai pengaruhi kita. Dia mulai bisik-bisik kita. Dia mulai pengaruhi otak kita. Dia mulai pengaruhi hati kita. Dia mulai pengaruhi lingkungan kita. Dia mulai mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Sebenarnya oknum iblis ini yang harus perlu dikalahkan. Sekalipun banyak tekanan, kalau pegangan kita itu benar kepada Yesus, kita akan melewati semuanya. Amin. Amin. Mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang baik hari-hari ini. Ketika dalam persoalan kita sudah tidak bisa buat apa-apa, ada terlintas dalam pikiran kita, oh Tuhan ambil tapi hidup. Mungkin terlintas dalam pikiran kita, Tuhan saya sudah tidak sanggup, ini berat, seharusnya saya sudah tidak lewati lagi ini Tuhan. Seharusnya saya sudah menikmati kemenangan Tuhan. Tapi kalaupun itu masih sementara kita alami, Tuhan mau proses kita itu jadi bejana yang sempurna kemenangan. Amin. Mungkin kita mengeluh ke Tuhan, Tuhan ini tidak benar. Kita mengeluh ke Tuhan, kita komplain ke Tuhan, ini tidak benar Tuhan. Kala jumlah tidak perlu menyebabkan kita takut. Amin. Sekalipun orang menghimpit, menekan kita, jangan kita takut. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya dan saudara. Ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak peduli berapa banyak kerugian yang kita miliki atau yang sementara kita alami, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang musuh kita miliki, cuma satu kepastian, waktu kita ikut Tuhan, kita pasti menang. Amin. Sekalipun mungkin orang di luar sana tidak kenal Tuhan, wow, dia punya pekerjaan luar biasa,
pemasukannya luar biasa. Kita mulai banding-bandingkan. Oh jangan-jangan nanti saya mau ikut orang setahun. Baru saya mau ini, baru saya mau diberkati. Tidak, apapun keadaannya, kita pasti akan menang. Hanya menunggu waktunya Tuhan, menunggu prosesnya Tuhan, untuk kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita lanjut ayat 23 sampai ayat yang sampai ayat yang 40 ini. Ayat 23 sampai ayat 25. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kami ini banyak. Sudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya. Biasanya ketika dalam satu pertandingan, waktu kita kalau menonton bola ya biasanya main di kandang sendiri itu lebih diuntungkan bagi tuan rumah, bukan? Kalau seringkali kita nonton bola Liga Champions, Liga Italia, Liga Inggris, Spanyol, Jerman dan lain sebagainya, biasanya main di kandang sendiri itu lebih menguntungkan. Tetapi Elia pada waktu itu dia mengajak mereka bertanding di kandang mereka. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian perhatikan, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kenapa dengan pede, percaya diri sekali orang? Terbilang oke. Ketika Elia mengajak bertanding, Elia yang bikin peraturannya, tetapi itu main di kandang mereka. Jadi ada kemungkinan dalam hal ini mereka begitu yakin orang-orang yang menjadi lawan Elia, orang memenangi. Perlu kita ketahui bahwa Gunung Karmel itu merupakan tempat orang-orang di zaman itu pada waktu itu, tempat pemujaan Dewa Baal, atau tempat mereka mempersembahkan sesuatu. Jadi Gunung Karmel ini merupakan tempat mereka sendiri. Sehingga Elia mengajak mereka ke sana untuk bertarung, untuk bertanding. Tetapi yang jadi pertanyaan begini, kenapa yang Elia minta api? Nah sementara kan yang mereka butuhkan hujan, iya kan? Kenapa waktu itu Elia suruh potong lembu, taruh di atas mesbah, minta api? Kenapa bukan air, bukan hujan? Ternyata ada maknanya di sini. Tuhan tidak akan menurunkan hujan sampai seluruh Israel mengakui bahwa Dia adalah Allah. Amin. Ternyata itu maksudnya. Karena bukankah hujan yang lebih diperlukan dari api? Ternyata ada maksud terselubung di sana. Tuhan mau semuanya mengakui dulu, baru Dia turunkan hujan. Haleluya. Jadi Baal dikenal sebagai dewa kesuburan, dewa petir, dewa api, dan dewa dari semua elemen. Jadi Baal ini bukan suatu nama ilah. Jadi Baal adalah nama generik untuk segala ilah. Jadi ada Baal hujan, Baal kesuburan, Baal kesuksesan, dan lain-lain. Elia menantang mereka di titik kekuatan mereka dan daerah kekuasaan Baal. Perhatikan ayat 24. Fanny boleh baca ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka
Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Jadi dalam pertandingan ini, Elia tidak mencari Allah mana yang besar dan Allah mana yang kecil. Tidak, Elia tidak mencari itu. Yang Elia mau cari Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Bukan mereka, oh berarti Tuhannya saya lebih besar daripada mereka. No, tidak. Yang Elia mau cari cuma satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Elia sembah. Amin. Jadi dia sementara menantang mereka, ayo, ini kan main di kandangnya kamu. Ini kan main di kandangnya kamu. Jadi dalam pengertian ini bisa saya bahasakan begini. Baiklah, Elia bilang begini, baiklah, ini bahasa saya, baiklah. Kau bisa buktikan itu Tuhanmu atau tutup mulutmu. Mungkin seperti itu yang Elia katakan. Kau bisa buktikan Tuhanmu ke saya, atau kalau tidak, tutup mulutmu. Kau punya Allah, saya pun punya Allah. Mari kita lihat siapa Tuhan yang betul. Kira-kira bahasanya Elia seperti ini. Kita lanjut ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat dan di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat yang ke-27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ayat yang ke-28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jadi ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya, kenapa mereka harus menari? Jadi ternyata ritual-ritual seperti ini, kalau mungkin kita pernah melihat di TV atau dimanapun kita pernah nonton TV dan lain sebagainya, salah satu manifestasi ketika orang dirasuki oleh roh jahat, tubuh mereka itu gemetar dan seringkali mereka kelepasan. Sampai ketika mereka menari tidak mempan, mereka menoreh atau mengiris-iris tubuh mereka untuk menarik perhatian Baal. Ternyata ini pengertian yang saya dapatkan, dan ini merupakan suatu jawaban yang cukup masuk akal ketika kita melihat situasi dan kondisi yang biasanya terjadi ketika orang bermeditasi dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini ilah palsu atau berhala yang sementara kita sembah, seringkali dia harus meminta korban. Nah, saya pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari anak-anak sekolah Alkitab. Ada yang berkata mereka dari gereja setan, sekte sesat dan lain sebagainya. Ternyata di dalamnya mereka biasanya mempersembahkan bayi atau darah bayi yang masih fresh. Mereka persembahkan, biasanya mereka gugurkan. Kalau ada yang sementara hamil mereka gugurkan. Dan korban itu yang mereka persembahkan di dalam ibadah sekte sesat mereka. Jadi bisa saya tarik kesimpulan, ternyata ilah palsu itu seringkali meminta korban. Mungkin ada yang kita kenal, ketika mereka pergi ke Gunung Kawi, minta sesuatu dan lain sebagainya, seringkali harus ada yang dikorbankan di sana. Benar? Mungkin pernah kita dengar seperti itu. Barangkali ada keluarga kita, ada teman, kerabat, sahabat kita yang menggunakan ilmu hitam. Seringkali ada korban yang harus dipersembahkan. Bahkan
kalau kita menyerahkan diri kita kepada iblis atau kepada dosa, seringkali itu tidak gratis, bos. Dalam permainan mereka, ini selalu ada konsekuensi. Roh itu mengikat. Jadi kalau seandainya dahulu kita hidup cabul, hidup kita tidak beres, pemabuk, pambahugel, tahu pambahugel apa? Tukang selingkuh, tukang pukul istri, dan lain sebagainya. Jika kita tidak bertobat, akan ada konsekuensi yang iblis mau ambil dari hidup kita. Ini terjadi dalam dunia roh. Sehingga ini yang dilakukan oleh Baal pada waktu itu. Mereka menari, mereka menggoreskan sesuatu di tubuh mereka, sehingga supaya dapat menarik perhatian dari Allah yang mereka anggap itu benar. Dimulai dari teriakan, kemudian menjadi tarian, dan kemudian berubah menjadi luka. Tapi perhatikan ayat yang ke-29. Sesudah lewat tengah hari, perhatikan, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara pertama, tidak ada yang menjawab kedua, tidak ada tanda perhatian. 3 pengulangan untuk menekankan poin yang sama. Tidak ada jawaban dari Allah mereka. Pertama, mereka tidak dapat suara. Jangankan jawaban, suara pun tidak ada. Yang kedua, tidak ada yang menjawab. Dan yang ketiga, tidak ada tanda perhentian. Jadi penulis kitab Raja-Raja ini berusaha menekankan bahwa Baal tidak ada, bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak ada, bahwa Allah yang mereka percayai tidak ada. Amin. Ini mengulangi 3 kali, membuktikan bahwa Baal yang mereka panggil itu tidak bereaksi. Haleluya. Baal sama sekali bukan apa-apa. Dia tidak menjawab. Tanggapan dari Baal adalah keheningan, nol besar. Amin. Nah mungkin waktu Elia mulai lihat ini, Elia bilang, cukup barangkali mau nipet Tuhan tidur setahun. Atau mungkin kalau Elia kayak Lofa, Elia mau bilang, belok. Tidak ada. Saham suruh. Apa ya? Mereka Elia bilang, barangkali ada 3 setahun. Coba panggil lebih kuat lagi. Elia mulai mengejek mereka karena Elia tahu dia punya Tuhan yang benar. Amin. Jadi dalam hal ini, tetapi Tuhan berbeda. Yang Tuhan yang Elia sembah, Tuhan yang Elia muliakan, Tuhan yang Elia beritakan. Ayat 30 sampai ayat 35. Fandi, cepat baca. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat yang ke-35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Perhatikan, ini adalah
mungkin basangko, baloka dan lain sebagainya, tidak ada jawaban. Eli bilang, so cukup, so boleh kita tahu ya. Dia mulai panggil, mana orang Israel, kumpul, bantu saya. Dia bilang, ambil 12 batu, kita akan buat mesbah untuk Tuhan. Mana itu lembu domba jantan tadi yang saya potong, bawa sini. Itu susah. Wow, saya berpikir Elia tidak punya ketakutan sama sekali. Saya menggambarkan posisi ini seperti yang saya cerita kepada Fadli dan Malu. Saya bilang, coba kamu ya, ada jemaat bikin pesta, kongso mendung. Tiba-tiba dipanggil Fadli, datang lu berdoa supaya hujan berhenti. Berani nggak Fadli? Berani. Pasti mungkin ada aduh kalau kita berdoa tidak berhenti hujan, tidak makan kita di pesta. Tapi Elia tidak. Elia dengan yakin lagi, dia kumpul. Di hadapan 7.000 orang, mereka menantikan orang melihat dia. Betul tidak ada Tuhan? Barangkali Ahab seperti ini, dengan pasukan yang siap membunuh Elia pada waktu itu pasti sudah ada. Ahab mulai pangkat tangan begini. Tunggu ngana. Kalau tidak jadi juga ngana, habis. Dia kumpul. Dia mulai suruh ambil batu 12. Dia mulai suruh ambil itu lembu yang sudah dipotong-potong, taruh di mesbah. Dan yang lebih aneh, perhatikan. Dia bilang begini ke orang saya, ambil air. Bayangkan, ini mau minta api, tapi air yang dialas di situ. Seharusnya rumput kering atau dos atau gabus supaya barangkali ada terik matahari bisa mentabakkan sedikit. Tidak, dia bilang siram. Jadi anggap ini mesbah. Dia bilang ambil air, Fadli ambil air, dia ambil siram. Oh ambil lagi, dia ambil lagi. Satu kali lagi ambil, sehingga itu dipenuhi dengan air. Perhatikan firman Tuhan, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ini aneh. Haleluya. Elia mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Elia mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan akal pikiran kita. Elia mau menjelaskan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat diselidiki oleh hati kita. Amin. Jadi Elia mau memperlihatkan mereka kuasa Tuhan yang Elia sembah. Kita lanjut ayat yang ke-7. Ayat yang ke-36-37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petan, panggilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi waktu Elia sudah menaruh korban lembu jantan tadi, sudah ada mesbah, bahkan sudah disiram air. Perhatikan. Doa Elia, dia bilang begini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban tampil Elia dan berkata, perhatikan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kalau kita bandingkan
dengan doa Nabi Baal pada waktu itu. Dikatakan dari pagi sampai siang hari tidak ada jawaban. Berarti kita bisa simpulkan 6 jam mereka berdoa tidak ada jawaban. Perhatikan, 6 jam Nabi Baal berdoa, berjingkar-jingkar, menari, melukai tubuh mereka, tidak ada jawaban. Tetapi waktu Elia berdoa, saya bisa simpulkan ini tidak sampai 1 jam. Mungkin tidak sampai 30 menit, atau mungkin hanya beberapa detik. Dia bilang, ya Bapa Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia berdoa, jawablah aku ya Tuhan. Dengan doa yang sesimpel ini, dengan doa yang tidak panjang, Eli minta doa. Perhatikan, yang pertama, dia minta Tuhan untuk membela namanya sendiri, bahwa tidak ada Allah selain Tuhan yang Elia sembah. Itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua, dia meminta Tuhan untuk membuat hati orang-orang kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi isi doa dari Elia, dia tidak berdoa bagi dirinya sendiri. Ini poinnya. Coba kita kembalikan kepada jemaat Tuhan. Coba kita Tuhan, saya utang Tuhan. Oh Tuhan, saya laki Tuhan. Oh Tuhan, saya pekerjaan Tuhan. Sentralnya semua ke saya. Tapi kita belajar dari doa Elia. Dia tidak berdoa bagi dirinya sendiri. Amin. Ini menandakan kedewasaan. Dan kita mau belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bukan saya mau menyalahkan doa jemaat, mendoakan diri sendiri, tidak. Tapi alangkah baiknya kita doakan juga tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang belum kenal Yesus. Mungkin pastori juga didoakan, gembala didoakan. Kalau saya mau tanya, barangkali ada didoakan gembala ini. Aku cuma gembala setelah yang berdoakan itu gembala. Barangkali boleh dirubah setelah sedikit. Dikasih masuk pokok doa biar dia yang terakhir apa-apa. Keluarga gembala. Dan ini ada 3. Gembala sampai 7. Jadi barangkali boleh diselip doa untuk gembala, untuk para pembantu-pembantu mimbar, ya? Amin. Tapi mungkin tidak ada yang didoakan ini. Betul, bertobat ya. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Elia tidak berdoa bagi dirinya sendiri, tapi dia berdoa bagi nama Tuhan, dan dia meminta orang supaya bertobat pada waktu itu. Kita perhatikan ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Ini ayat paling enak karena ayat terakhir. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Yes, wow. Jadi perhatikan rentetan cerita yang saya sudah jelaskan. Yang pertama, mereka jumlahnya banyak, Elia cuma sendiri. Yang kedua, Elia datang sebagai tamu dan bertanding di kandang mereka. Yang ketiga, Elia siram semua itu mesbah dengan air, bahkan tabuang semua sampai di got-got. Ketiga hal ini tidak dapat meluputkan kuasa Tuhan. Amin. Waktu Elia berdoa, api Tuhan turun, tidak ada yang tersisa. Air habis, mesbah habis, lembu habis, semua yang ada di depan mereka habis dibakar oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ini membuktikan Allah yang Elia sembah adalah Allah
yang luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Allah yang sama. Itu yang kita sembah hari ini, Bapak Ibu. Kemustahilan apa yang sementara menghalangi pikiran kita? Kemustahilan apa yang sementara menutupi mata kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Elia membuktikan, Elia menunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Api itu menobatkan seluruh orang Israel. Api itu membakar hati mereka sehingga mereka berkata, dialah Tuhan, dialah Allah. Api itu membuat mereka bertobat seketika itu juga. Atau mungkin kita belum melihat mujizat hari ini sehingga kita masih ragu dengan kuasa Tuhan. Saya mau berkata, kuasa Tuhan tidak pernah tambah. Amin. Dan api itu pun akan melawat seluruh jemaat Cornerstone hari ini. Mari tutup matamu sekarang. Mulai bangun penyembahan dengan Tuhan. Minta api itu. Minta api itu membakar hidupmu, membakar pribadimu. Minta biar dia membakar bahan-bahan yang sementara engkau hidupi hari ini. Minta biar dia membakar hal-hal yang palsu dalam hidupmu. Mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai sembah Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ada lidah-lidah api di tempat ini Tuhan. Ada lidah-lidah api di tempat ini Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Glory, 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 glory. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Buka mulutmu, sembah Tuhan. Senangkan dia lewat pujianmu, senangkan dia lewat penyembahanmu. Ada api Tuhan, ada api Kristus, ada api Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang dilewatkan siang hari ini, tidak ada yang dilewatkan siang hari ini. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, ajaib. Sampai engkau benar-benar dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu kau mulai menyembah Tuhan, kau mulai dijamah Tuhan, kau mulai dirawat Tuhan. Glory, 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 glory. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemurahan Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Siang hari ini, waktu kita tidak banyak. Saya mengundang siapa yang perlu untuk didoakan. Saya mengundang jika mengalami sakit hari ini, maju ke depan. Saya mengundang jika ada yang berbeban berat, maju ke depan. Saya mengundang jika ada hilang lain dalam hidupmu, kita hancurkan hari ini. Maju ke depan. Waktu kita tidak banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Puji Tuhan. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory. Sekali lagi saya mengundang jika ada jemaat yang butuh didoakan pada siang hari ini untuk maju ke depan. Jika ada yang berbeban berat, jika ada yang sementara mengalami sakit, ataupun jika ada hilah-hilah lain dalam hidupmu yang ingin untuk hancur, mari kau datang berlutut di hadapan Tuhan. Waktu kita tidak banyak, waktu kita tidak banyak. Haleluya. Api Kristus sudah menyala,
Glory. Api Kristus sudah menyala. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Masih ada lagi jemaat Tuhan. Saya mengundang kalian maju ke depan. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada jawaban Tuhan. Terima, terima, terima. Glory, glory. Mari tumpangkan tangan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya di tempat ini. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Yes, 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 yes. Amin, amin, haleluya. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa Allah Tuhan. Semua terima urapan Tuhan. Semua terima putusan Tuhan. Semua terima rasakan. Mari sama-sama kita angkat berdiri. Seluruh jemaat berdiri. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Glory, 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 glory. Itulah wajahmu berubah. Rasakan, 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 rasakan. Haleluya. Glory. Ada manifestasi Tuhan. Ada manifestasi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Ada lidah-lidah api di tempat ini. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Penuh, 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 penuh. Mari sejenak kita diam dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan mau nyatakan bagi jemaat Kongres.
Rasanya seperti kami tidak mau berhenti, Tuhan. Kami mau terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah, Tuhan, selain tinggal dalam hadirat. Mari sejenak jemaat Tuhan berterima kasih kepada Tuhan buat lawatan Tuhan, buat jamahan Tuhan, buat kesembuhan, buat mujizat Tuhan, buat jalan keluar yang buat kelepasan. Terima kasih. Oh Yesus, Kau kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini, kelepasan terjadi di tempat ini. Mujizat sudah kami alami, kesembuhan sudah kami rasakan, kelepasan Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Seperti Elia yang sudah melakukan mujizat bersama dengan Tuhan. Kami percaya dalam hidup kami ada kuasa Tuhan. Kami percaya dalam hidup kami ada mujizat Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami ada penyertaan Tuhan. Jangan Engkau ambil roh dari hidup kami Tuhan. Itu modal kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Berikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sempurnakanlah ya Tuhan. Dalam ketidaksempurnaannya hamba ketika menyampaikan itu, ternyata sempurnakan kebenaran dan berikan firman kepada siapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman itu. Kami akan memberikan korban, persembahan dan persepuluhan. Kami percaya setiap kami memberi, kami tidak berkekurangan. Kami makin berkelimpahan dalam kami. Memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, lawatan yang luar biasa. Sekali lagi jemaat Tuhan kita berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa Tuhan hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Pada hari kiamat, bila sangkakala Allah berkenan, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila sangkakala ku ada, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah berkenan, bila orang yang selamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah berkenan, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala kita jemaat kita bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku ada. Baik Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan, kita akan segera menamatkan ibadah kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga
hari ini. Kami percaya semua kami yang datang tidak ada satupun yang dilewatkan. Kami semua sudah dijamah, dilawat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Biar kembali kami dari tempat ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan firman yang hidup itu dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat siang hari ini kami hendak bersyafaat di akhir ibadah kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati Indonesia dengan berkat kemakmuran, berkat damai sejahtera, berkat keamanan, berkat perlindungan, berkat yang daripada Tuhan yang terbaik menjadi bagian milik bangsa kami. Terlebih doa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami memberkati daerah kami Sulawesi Tengah. Biarlah kiranya Tuhan Sulawesi Tengah dalam penjagaan Allah, dalam keberkatan Allah, istimewa bagi Kabupaten Morowali, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat bagi Morowali, bagi Kota Bungku, dijaga, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Biar keberkatan Allah yang melimpah terjadi atas kota dan tanah kami Tuhan. Bungku Morowali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang menjadi beban pergumulan doa kami senantiasa, yang kami rindukan biar Tuhan melawat seluruh Morowali, Tuhan melawat seluruh Kota Bungku, sehingga banyak jiwa yang datang dipertobatkan, diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada api kemuliaan Allah tercurah, terjadi, dialami oleh seluruh Tuhan orang-orang yang ada di Kota Bungku ini dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besar jemaat GPDI Cornerstone yang hadir pada saat siang hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Dimanapun umatmu berada di sepanjang minggu ini, apapun segala aktivitas, pekerjaan, usaha, mata pencarian umatmu di sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Kedua belah tangan, jerilah mereka yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami percaya segala berkat perlindungan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan menjadi bagian milik seluruh jemaat Cornerstone. Kami berdoa hari ini yang datang dengan sakit penyakit maupun yang ada dalam rumah masing-masing dalam keadaan sakit tubuh yang lemah, oleh bilurmu di dalam nama Yesus jadi sembuh. Dalam nama Yesus terima mujizat kesembuhan. Allah yang hidup mengerjakan kesembuhan bagi semua jemaat Cornerstone yang sakit. Hari ini kami yang datang umatmu berbeban berat, banyak beban pergumulan rumah tangga, dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan jawab dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan iman yang tangguh. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat Cornerstone terus ditransformasi oleh Allah, makin hari makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi pelaku Injil, jadi berkat, jadi saksi, jadi terang dimanapun umatmu pergi dan berada. Yesus yang dipermuliakan. Kami percaya ya Tuhan, segala celaka, maut, mara bahaya, malapetaka, kemalangan kami tolak dalam nama Yesus. Pagar perlindungan Allah menjadi bagian milik seluruh jemaat Cornerstone, anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu bapak, bahkan seluruh orang tua kami yang lanjut usia diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan juga Tuhan, sebentar selesainya kami beribadah akan ada sakramen baptisan air. Saudari pemudi kekasih Fetri memberi diri dibaptis dalam air. Kami berdoa Allah pimpin seluruh sakramen baptisan air sebentar dari awal hingga selesai. Terlebih Tuhan jaga saudari pemudi kekasih ini menjadi pribadi yang baru, menjadi hati yang baru, memiliki iman yang baru, pengalaman demi pengalaman yang indah. Roh Kudus akan terus menjamah kehidupannya. Kami yakin dan percaya lawatan demi lawatan akan Tuhan kerjakan sampai banyak jiwa yang akan memberi diri dibaptis. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa memberkati keluarga William Swijaya di tempat ini, keluarga besar yang sudah memberi kami tempat untuk beribadah. Diberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian. Diberkati keluarga besar mereka di mana berada. Berkat yang dari Allah Bapa dalam nama Yesus
tercurah menjadi bagian milik keluarga ini. Biar mereka selalu dalam pemeliharaan Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami yang sudah hadir beribadah, seluruh korban persembahan, korban syukur, korban persepuluhan kami, Tuhan pilih menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Allah melindungi kami di sepanjang hari ini. Kami aman bersama dengan Tuhan. Akhirnya kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami siang hari ini. Kekasih-kekasih Kristus, sidang jemaat Allah, mari dadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah dan terimalah olehmu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput para saleh-salehnya yang tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kami tamatkan ibadah kami siang hari ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersama-sama kita percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati melalui ibadah raya siang hari ini, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, boleh berikan senyum, sapa, salam, mingle time kiri kanan, boleh berkenalan, boleh berikan jabat tangan, jabat salam. Kalau ada yang saudara lihat jiwa baru, mari sapa, selamat bergabung kami ucapkan dari tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah bersama kami ucapkan selamat datang di Jemaat Cornerstone. Jika Bapak Ibu Saudara belum ada tempat beribadah yang tetap, kami menerima dengan sukacita di Jemaat GPD Cornerstone. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan Cornerstone sepekan dalam jadwal ibadah kita. Sebentar selesai ibadah, ada sakramen baptisan air. Saudari pemudi kekasih Fetri boleh bangkit berdiri sebentar. Mari kita berikan tepuk tangan, akan memberi diri dibaptis dalam air. Sebentar selesai ibadah akan ada baptisan air, saudara. Dan sebentar juga jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Anak sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Jadi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, mari ada waktu dan kesempatan bersama bergabung dalam ibadah anak sekolah minggu sebentar jam 4 sore di gereja di tempat ini. Dan puji Tuhan, selanjutnya hari Selasa tanggal 20 September ada ibadah Komsel 1 di Bungi, di kediaman keluarga Kotiti dan Cimelan. Jadi seluruh Komsel 1 ada ibadah di keluarga Kotiti dan Cimelan hari Selasa jam 7 malam di Bungi. Jadi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang tinggal di seputaran wilayah Bahoruru sampai Lamberea, Bungi dan seterusnya, saudara tergabung dalam Komsel 1. Itu hari Selasa akan dilaksanakan di kediaman Kotiti di Bungi jam 7 malam. Dan saudara yang bertempat tinggal dari IPI sampai di ujung Bahomohoni, Bahomoleo dan seterusnya, kita tergabung dalam Komsel 2 yang akan dilaksanakan di gereja jam 7 malam hari Rabu. Jadi Komsel 1 hari Selasa, Komsel 2 hari Rabu di gereja. Ini adalah kelompok tumbuh bersama. Kita belajar bersama firman. Mari kita semua jemaat ada waktu kita datang belajar firman bersama. Puji Tuhan. Dan hari Kamis ada doa pujian penyembahan, worship night terbuka untuk semua jemaat Tuhan yang rindu untuk datang berdoa hari Kamis jam 7 malam di gereja. Dan hari Jumat ada ibadah youth, ada ibadah pemuda remaja di dealer Suzuki. Ya, jadi bukan di gereja khusus minggu depan, di dealer Suzuki ibadah pemuda remaja, ibadah youth jam 7 malam di rumah saudari Angel, jam 7 malam ibadah youth hari Jumat di dealer Suzuki. Dan hari Sabtu itu ada doa dan puasa jam 3 sore terbuka bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada waktu dan kesempatan. Kita datang berdoa puasa di gereja jam 3 sore. Bagi pelayan altar wajib dan terbuka untuk umum, siapa yang rindu datang berdoa puasa jam 3 sore hari Sabtu.
Dan hari Minggu depan kita ibadah yang luar biasa. Jam 10 pagi ibadah raya, jam 4 sore ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, ada tambahan. Demikian pengumuman kita dalam sepekan. Sebentar jam 3 sore ada kerja bakti. Ya, bapak-bapak pemuda, ibu-ibu yang boleh datang mau goreng pisang juga boleh. Bapak-bapak mau kerja bakti jam 3 sore di Pastori Baru. Puji Tuhan di belakang